Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billah. Innama a'malu binniyat. Itulah yang ku ucapkan di pagi hari ini ya. Sebenarnya berat dan sulit sekali untuk menghadapi periode akhir zaman ini. Aku hanya selalu bilang sami'na wa ata'na. Itulah yang aku ucapkan pada Allah ya. Sami'na wa ata'na. Aku tunduk dan patuh kepada yang Allah perintahkan ya. Meskipun berat akhir zaman ini, bahkan terlalu amat berat, tapi aku harus berdiri ketika badan tumbang. Badan sedang tumbang, tapi hati kita, jiwa kita tetap harus kuat, tangguh ya. Intinya following what Allah want. Terus apa lagi ya? Semoga Allah mengguide kita, menunjukkan ke arah kebaikan dunia dan akhirat. Berusaha menyikapi semua permasalahan dengan bijak. Oke lah ya. Halo semuanya, selamat pagi kaum mukmin dan yang non muslim juga yang ku sayang itu. Aku sapa ya yang ada di sini. Halo Mami, Sela, yang non muslim, Kristen, Protestan. Terus aku punya temen yang non muslim tapi sudah jauh ya sekarang, Mami Beta, dan Betanya sudah di Lampung kalau nggak salah, sudah kuliah ya di sana, di Lampung apa di mana ya, pokoknya nyebrang dia tuh, maksudnya nggak di Pulau Jawa. Oke lah ya, sering mendoakan dalam kebaikan. Oca CS ya sahabat, teman-teman ukuah, dari putriku. Jadi ada salah satu putriku yang benar-benar kental banget dengan non muslim. Jadi intinya mudah-mudahan kalian sehat terus sukses seperti apa yang kalian inginkan ya. Oca CS ya. Oca itu temen SMP kalau nggak salah. Jadi intinya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Itulah negara kita, beraneka ragam hayati, beraneka ragam ras, terus agama, culture, budaya, bahasa, terus seni. Intinya itulah keindahan Indonesia ya. Indonesia itu indah, luar biasa indah, dan itulah yang harus kita jaga ya sampai akhir zaman ini. Dengan keindahan yang kita miliki bisa menarik daya tarik dari luar negeri dari dulu. Coba kalau Indonesia tidak indah, luar biasa ya. Itulah Indonesia, karena beraneka ragam agama yang berada di Indonesia tapi bersatu, damai, hanya satu tujuannya, kebaikan. Nah, di sini kita sebagai seorang mukmin harus menjadi teladan bagi yang non muslim, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi seharusnya sebagai seorang mukmin jadi contoh yang benar dan baik ya bagi mereka. Jadi mereka itu merasa nyaman dekat kita gitu. Intinya bukan merasa resah, tetapi merasa nyaman dengan kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka selalu alhamdulillah ya, tidak ada hal apapun yang membuat mereka berpikiran aneh-aneh tentang aku. Malah kalau ada aku heboh lah pokoknya. Di sini tuh heboh dengan makanan, terus heboh dengan candaan juga. Padahal kondisi sudah seperti ini dan keadaan aku pun sudah drop gitu ya, tapi tetap aja aku tidak bisa ya, mulutku pasti ngoceh gitu. Mami ditungguin dari tadi, kenapa baru datang gitu ya. Oh si Umi bisa aja, non muslim ya. Beliau adalah Kristen Protestan yang aku kenal dari SD ya. Terus indah Indonesia tuh
Coba, akhir zaman ini yang harus kita jaga adalah hati kita sendiri. Dari hati ini maka akan memancarkan keindahan rasa kasih sayang. Islam itu indah. Dan apa ya, kasih sayang lah intinya. Jadi di sini apa ya, aku ingin selalu menanamkan rasa keindahan antar sesama suku. Suku apa? Sunda, Jawa itu harus sebenarnya tidak ada apa ya, tidak ada pembeda. Yang membedakan itu tingkat ketakwaan kita kepada Allah ya. Kalau yang sesama muslim, non maksudnya muslim, mukmin lah, katakan mukmin yang sebenar-benar mukmin. Itu karena ada yang muslim tapi ya seperti itulah. Tidak usah kita bahas, tapi intinya kita be a great mukmin. Be a leader for ourselves. Maksudnya gitu, kita jadilah pemimpin untuk hati kita sendiri. Maksud dalam perkataan aku tuh, oke lah, dari segi finansial kita tidak bisa memimpin, tapi setidaknya kita bisa apa ya, memberikan kenyamanan, ketenangan buat balita, batita, hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Bukan masalah uang ya, uang yang banyak itu kalau tidak bisa kita arahkan ke arah kebaikan dan kebenaran, maka aur-auran itu uang. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Ada pengalaman ya. Jadi aku ceritanya bekerja di institusi, katakanlah di klinik waktu itu. Terus aku, kenapa ya, tujuan hidup aku tuh apa ya? Aku kerja di klinik, dapat gaji tuh 1,2 dulu, zaman paling besar loh. Zaman dulu tuh 800.000. Bonapit kan ya, kata si abah, ini perawat Bonapit katanya. Datang kemari mendatangi aku, itulah kata si abah dulu. Karena paling gede, kan di bawah BUMN. Sekarang udah berubah namanya jadi Pertamedika. Nah, uang itu sayang ya buat generasi muda. Sedikit atau besarnya bagaimana penggunaan kita. Aku ngomong seperti ini karena berdasarkan pengalaman. Itulah hikmah ya. Hikmah apa yang kamu dapatkan? Kamu dapat uang, gaji aku berapa per bulan? 1,2. Awalnya itu 800.000 ya Pak Anwar. Pak Anwar kan bagian administrasi. Sekarang beliau tuh udah sepuh kali ya. Orang aku juga udah tuir. Jadi intinya aku dapat gaji pertama 800.000, sedangkan temen aku di Hermina itu 600. Berarti gede tuh ya dari awal tuh. Terus naik tuh jadi 1,2. Gede. Tapi bawaan ini cerita hikmah ya. Bawaannya itu jajannya tuh apa ya? Kayak apa ya? Aku kebetulan kan aku bantu juga di klinik 24 jam. Kakak sepupu aku berhenti di Pasar Bo, terus ke Mall Cijantung. Itu kerjaanku. Makan bubur. Makan dulu ya sebelum ke sana tuh. Terus apa ya yang ingin ku belanjain? Jadi kayak kenapa ya uangku itu? Apakah profesi ini pas dengan aku atau tidak ya? Jadi uang sekarang nih, aku tidak punya gaji per bulan 1,2. Tapi aku punya misalkan budget sisa uang 30.000 per hari. 30.000 buat jatah jajan sebenarnya. Nah, kalau enggak 40 lah ya. Intinya seperti itu tiap hari nih. Nah, di sini kalau aku punya uang itu kadang-kadang dikumpulin, enggak banyak-banyak juga, sampai 200.000 nih. 200.000 baru ku beliin kain tuh. Ini memotivasi generasi muda ya, bahwa tolak ukur kehidupan ini bukan uang sayang, tapi di sini bagaimana kita menggunakan uang itu berdasarkan fungsi dan manfaat. Nah, ceritanya aku ya ke gaji yang 1, seperti gaji itu dipegang sama aku habis, dipegang sama aku, gajian lewat doang, gajian tuh waktu beberapa belasan tahun lalu. Loh, kata aku, terus kenapa seperti ini ya? Terus aku bawanya pengen pulang. Karena aku anak perempuan satu-satunya, dan kata apaku, kamu yang penting pulang deh tiap bulan, kan lumayan ya.
kalau ditabungin sama aku nih bisa kuliah nerusin ke UHAMKA seperti yang temen aku bilang ya, terus buang mulu katanya, mending nabung buat kuliah. Tapi aku tidak tertarik kuliah, aneh kan? Jadi aku memang kayaknya buat megang-megang buku itu kayaknya apa ya, megang buku gede puyeng gitu ya, buku-buku kesehatan kan tebal-tebal. Nah oke lah, aku teruskan kembali. Jadi intinya uang itu bagaimana kita bisa menggunakan berfungsi dan manfaat. Jadi kerjaanku, aku gajian lewat seperti itu. Akhirnya begini, aku hanya punya rencana 2 tahun bekerja di Pertamedika waktu itu. Terus aku punya program tapi yang belum tergambar sama aku, apa ya, keinginan apa, sampai begini, si semua karyawan senior staff ya katanya, kamu pada ngebujukin aku, kenapa keluar, sayang banget. Pas waktu itu aku diangkat sebagai perawat internis, perawat spesial ya, kan sayang ya, karena sertifikat itu bisa berlanjut untuk kenaikan jabatan. Tapi aku tetap bergeming dengan hatiku, aku pengen keluar, udah cukup gitu. Jadi sertifikat itu cukup buat kenangan, diperlihatkan kepada anak-anakku tuh bahwa mominya itu pernah kerja di klinik, terus apa ya, pokoknya dengan semua apa ya, keberhasilan yang kuinginkan gitu. Jadi itu. Nah, jadi belum ada gambaran ya. Setelah keluar aku mau ngapain dan harus apa. Ternyata jauh dalam hatiku Allah tahu kalau aku tuh sebenarnya ingin memperdalam hijrah. Jadi aku tuh ingin apa ya, ingin, kalau kita mah gamisan terus gagaya bagan tuh, gamisan gagaya bagan itu nggak gamis, kata apa aku tuh, katanya kayak lepet, katanya kalau udah pakai gamis katanya kayak lontong, katanya lurus kan. Aku kan anak perempuan satu-satunya, terus pakai baju celana lepis kayak ketomboy-tomboyan, tapi hatiku tidak tomboy gitu, ngikutin kakakku, karena kakakku laki-laki semua. Jadi intinya seperti itulah. Jadi sebenarnya apa sih yang aku mau, jadi memperdalam hijrah aku ya. Jadi kalau kalian lihat aku muter-muter di YouTube, ya itulah titik puncak hijrah aku, yang akhirnya aku harus menggemakan yel-yel kemanusiaan untuk Palestina, untuk semuanya. Kalau sekarang udah global ya, jadi tidak ada lagi yang menang atau kalah, tapi saling bahu-membahu membantu gema kemanusiaan untuk semuanya. Siapa yang berniat, berminat untuk melakukan hal baik, dan memang itu harus wajib. Rasulullah mewajibkan kita untuk fastabiqul khairat, perbanyak amal baik, budi baik di akhir zaman ini. Oke, aku akan membahas ini ya. Itu kan sejarah aku. Ini ada berapa sayang tuh? Sepertinya pagi ini ada mahasiswa yang bertanya sama aku. Aku tidak sedang bermain kartu, tapi aku sedang bermain gapleh. Aku ikutin apa ya, kesukaan aku ya, sedang bermain gapleh. Jadi intinya aku tidak suka bermain kartu remi, tidak suka ya. Jadi aku tuh senangnya mainan gapleh, kayak aku balak, ada balak 6 nih, balak apa, bukan balak karung, balak 6, balak itu yang balak itu. Jadi ini ada berapa, 1, 2, 3, 4. Ini ada permainan 4. Aku sedang berbicara dengan anak-anak generasi muda yang cerdas-cerdas. Berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam melakukan kegiatan. Hanya satu yang bisa aku ucapkan, kalian fokus belajar di kampus, di universitas masing-masing, berbakti sama orang tua, perlihatkan prestasi kalian, nikmati hidup. Itulah yang ingin ku sarankan sebagai seorang ibu yang dipanggil Umi kalau di sini ya. Jadi aku menyarankan kalian fokus belajar di fakultas, di kampus masing-masing ya. Aku nyapa seseorang yang kuanggap sebagai anakku sendiri, seorang mahasiswa pria ya.
dulu sahabat orang terdekat anakku. Sepertinya dia berusaha interaksi sama aku. Fokuslah belajar sayang, kembali ke meja belajar, karena kondisi akhir zaman ini kita lagi jerimet, repot. Bukan orang sembarangan yang bisa menyelesaikan akhir zaman ini. Kalian fokus belajar. Di sini tugas media, karena aku berhubungan dengan keluarga di media sosial, ya Cep Suara dan Yasa. Tugas media, semua media adalah melindungi, istilahnya mengayomi ya. Kita itu ikut mengayomi lah generasi muda yang ada di Indonesia semuanya. Jangan sampai ada generasi muda Indonesia yang kenapa-napa. Tugas kita adalah mengayomi kehidupan mereka, keselamatan mereka, keamanan mereka, dan mengarahkan mereka ke arah yang benar dan lurus. Yang benar dan lurus. Jadi saran aku kepada generasi muda Indonesia, fokus belajar sayang. Sekarang aturan yang ada kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Selebihnya manusia itu hanya berencana dan Allah yang menentukan semuanya. Paham gak maksud aku? Jadi kalian itu sebagai generasi muda, kalau udah fokus belajar di kampus masing-masing, fokus gitu ya. Terus bagaimana dengan ini itu? Berarti di sini hubungannya udah bermasyarakat dong. Tapi permasalahannya kalian masih belajar. Jadi di sini kalian fokus belajar di kampus dan biarkanlah waktu yang akan menyelesaikan permasalahan hidup ini, karena udah jerimet, udah sulit sekali, udah kompleks. Yang ada nanti malah belajar kalian terbengkalai. Ya, kalau saran aku seperti itu ya, karena aku tuh seseorang yang ditunjuk berorganisasi yang harus menerangkan, misalkan kalau di sekolah menerangkan ke tiap kelas, menerangkan ke, jadi global berarti di sini. Jadi kalian harus fokus belajar, perlihatkan sama orang tua, dan untuk urusan yang lainnya biarlah waktu yang menyelesaikan. Percaya deh dengan waktu. Berarti di sini ada andil ikut campur Allah, karena akhir zaman ini human error, terus kekuatan iblis. Di sini tuh kan Indonesia itu banyak pesantren, tetapi ada banyak juga golongan ilmu hitam. Jadi di sini gambling ya, tapi kita tetap berdoa agar kita itu selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat, dengan menggunakan penangkal sebagai doa-doa dari makhluk astral gitu, intinya seperti itu. Jadi di sini orang-orang yang biasa, orang awam itu tidak ada masalah, tapi bagi orang-orang yang peka terhadap makhluk-makhluk gaib gitu, akan merasakan sesuatu. Jadi di sini tidak berhak orang-orang, juga sebagian orang mungkin kayak seperti ini nah, indigo nih, para supranatural bicara A, B, C, D. Aku tidak pernah menyalahkan ya. Itu mereka itu mengatakan seperti itu karena melihat gitu ya. Kalau tidak diomongkan, gimana ya? Aku tidak ngomong gitu. Wajar. Sebenarnya mereka itu dikasih seperti indigo gitu. Mereka tidak mau ngelihat, mereka tuh tidak mau melihat itu, tapi diperlihatkan seperti itu. Berarti di sini sebagai acuan, tapi kita tidak boleh meyakini perkataan manusia. Misalkan ini kiamat ini banyak kejadian musibah alam kayak gimana, tapi itu sebagai acuan bahwa kita harus hati-hati. Apa yang harus kita tanggulangi adalah preventif, pencegahan. Preventif, jangan sampai kuratif. Nah, kayak aku sekarang ngedrop, itu berarti udah kuratif ya, ngedrop gitu ya. Tapi di sini dikuatkan lagi sama Allah, sehingga udah tumbang berdiri lagi. Karena apa? Ada orang yang peluang tambahan juga. Terus apa yang harus kulakukan ya? Gitu intinya, bangun lagi. Terus kucing-kucing ngantri kayak gitu. Terus
untuk membeli makanan kucing dari mana? Nggak ada. Otomatis otakku harus dibawa berpikir dong ya. Sedangkan dalam keadaan hipotensi, otak tidak bisa berjalan dengan normal berpikir, karena apa ya, oksigen ke otak itu berkurang kalau lagi hipotensi, bener-bener kurang ya. Jadi buat lemot gitu. Lemot, berarti pagi ini aku sedang lemot ya. Jadi karena hipotensi apa ya, padahal apa ya, kerap sekali ya. Jadi aku selalu kambuh hipotensi itu tiap pagi. Jadi ya apa ya, sekarang ini ya ke akhir zaman lah ya. Kalau dulu waktu sekolah mah enggak lah ya, masih normal-normal aja. Mungkin karena aku udah mengalami histerektomi, terus hipotensi juga, terus ada lambung juga, terus apa ya, ada gangguan irama jantung juga, udah complicated. Jadi aku punya gangguan irama jantung dari bayi tuh, lupduk bahasa medis ya. Jadi intinya apa ya, penyakit bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi bagaimana how we can apa ya, kalau dibilang mah bukan apa ya tuh, kalau udah ngomong bahasa Inggris apalagi disuruh mikir lagi lemot begini, sulit ya. Bagaimana kita bisa mengisi dan bertahan hidup. Jadi selama ini aku bertahan hidup ke obat, ke vitamin, Drobion, Apiplek, B1, B12, Calcivar. Itu sayangnya jadi di sini kalau ada anak-anak generasi muda yang mengalami keluhan kesehatan, semangat, keep spirit buat Anda semua ya, buat kalian semua sayang. Penyakit itu bukan akhir dari perjalanan hidup. Buktinya aku sampai sekarang masih bisa berdiri ya. Jadi aku tuh kemana-mana bawa obat, vitamin. Di sini hikmahnya aku bisa berbagi ke penjahit aku nih, mama lagi ngedrop ya, nih ada vitamin, aku kasih ya. Gitu ya. Terus, nih Pak pusing ya, nih aku lagi bawa obat gitu ya, nih paracetamol. Jadi bisa berbagi sama yang lain. Padahal kerjaan aku yaitu spare obat-obatan untuk diriku sendiri, karena suka ngedrop, suka apa. Sekarang ini ditambah semenjak histerektomi aku mengalami keluhan melilit perut, sakit perut, masuk angin terus. Kalau orang yang masuk angin kerjaannya apa? Kentut. Yang paling repot, jagalah wudhu. Coba jagalah wudhu, kata Nabi Muhammad. Karena apa? Yang akan membedakan ini kaumku nih mencrang, tahu nggak, wajahnya itu bersinar. Karena apa? Selalu menjaga wudhu. Sekarang permasalahannya, aku post histerektomi dan keluhanku buang angin. Coba itu apa namanya, godaan terberat, cobaan terberat. Dan aku kerjaannya dari kemarin-kemarin udah wudhu lagi, udah wudhu tahun-tahun kemarin ya, udah wudhu, kenapa wudhu lagi? Dipakai kipas salah, tidak dipakai kipas salah banget, karena sekarang cuaca ekstrim ya. Jadi kerjaanku seperti itu ya. Jadi intinya apa ya? Jadi itulah ya intinya, kalian fokus, biarlah waktu yang menyelesaikan. Terus bagian orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menyelesaikan permasalahan di akhir zaman hidup ini yang kompleks. Seperti aku tuh, keluhannya udah kompleks, udah gangguan irama jantung, udah hipotensi. Jangan bilang ada gejala gula juga dari apaku. Apaku punya itu ya, gula apa ya, jenis kering ya, jenis kering, diabetes. Karena senang manis-manis, sama seperti aku. Tapi tetap ya semangat. Intinya apa ya, biarlah Allah yang menyelesaikan permasalahan hidup dengan caranya sendiri. Allah punya cara, jangan salah ya. Kalau kita percaya sama Allah, Allah itu punya cara. Dan berhati-hati ya. Sekarang ini kita sedang bermain apa? Gaple apa kartu? Tanya itu. Kalian senang kartu apa gaple?
kalau kata anak-anak mah, aku mah yang terbaik aja deh, anak-anak muda. Makanya ikuti apa saran-saran kebaikan dari orang-orang dewasa. Paham gak maksud aku? Saran-saran kebaikan dari siapa aja, orang-orang dewasa. Misalkan kalian tuh belajar ya, fokus ya, oke. Dari ada tingkat, misalkan ada yang kakak katanya jangan ngeluyur melulu, misalkan jangan apa ya, kalau dibilang mah intinya nasihat dari adik tingkat, kalau memang baik kenapa tidak, karena kebaikan itu dari siapa aja. Jadi itu yakinlah bahwa Allah akan menyelesaikan semua permasalahan hidup ini. Kalau sudah mentok, Allah akan selesaikan dengan caranya sendiri, tidak lewat jalan manusia ya. Di sini berhati-hati bagi orang-orang yang sebentar-sebentar lapor melapor. Akhir zaman ini kalau Anda melapor malah jadi terlapor, itu kehati-hatian ya. Jadi benar-benar kita itu akhir zaman ini perbanyak amal baik dan fokus, gitu ya, yang selalu ku omongkan. Karena ribet, permasalahan hidup itu udah kompleks sekali, udah ribet ya. Jadi intinya aku menggunakan nih gambar-gambar aku khusus untuk kegiatan kemanusiaan ya. Berarti di sini aku belum mulai lagi, tapi sudah aku omongkan. Oke, katanya. Alhamdulillah ya. Karena aku lagi ngebenah-benah dulu nih. Harus ada istilahnya. Aku harus ada uang saku, tapi bisa ku gunakan lagi buat ngebantu kegiatan keorganisasian setidaknya 100-200 ribu lah ya, buat beli buah-buahannya gitu ya, intinya seperti itu. Jadi aku lagi fokus ke situ. Sebenarnya aku mau menggalang begini loh, mengadakan iuran gitu, rereungan bareng-bareng dari teman-teman momi-momi sama teman-teman aku di sini. Seperti kemarin-kemarin buat bencana alam. Mungkin ada program-program yang harus kita lakukan gitu, untuk membantu halayak umum. Itu mah kayak itu ya, karena aku pembaca undang-undang dasar kali. Halayak umum ikut mencerdaskan bangsa. Coba pembukaan undang-undang. Jadi intinya seperti itu. Jadi tugas aku selalu dipercaya dan aku selalu mencoba, dari mulai pembawa bendera, terus pembawa acara, dirian semuanya ya. Tapi tidak sekaligus dalam satu hari itu aku lakuin semuanya ya. Jadi setiap Senin tuh pasti aja jadi petugas. Itulah aku ya. Jadi intinya kalian berhati-hati, fokus ke meja belajar kalian, dan jadilah kakak, mbak-mbak, teteh-teteh, AA yang bisa menjadi figur yang baik dan teladan bagi adik-adiknya. Kasihan adik-adiknya itu yang SMA, SMP, SD ya sayang ya. Jadi intinya kasihan mereka lah ya, karena dari kekuatan yang gambling kemarin, yang diserangnya itu yang masih tumbuh kembang yang SMP, SMA. Makanya kan di area Tambun Selatan ini rawannya geng motor, tawuran. Sekarang alhamdulillah ya udah aman, alhamdulillah. Jangan sampai ya, udah beberapa tahun ini udah aman lah ya. Apalagi sekarang mah banyak para security ya. Jadi di sini berarti tingkat kenakalan remaja di sini tuh tinggi sekali. Di sini ya, di Tambun Selatan ini. Kalau dulu mah kalau keluar agak malam aja dikit tuh udah takut banget ya. Sebenarnya aku tuh nggak pernah keluar lebih dari jam 8 malam. Jadi intinya luar biasa ya. Berarti di sini perkembangan udah bagus ya. Udah bagus lah ya. Banyak hikmah yang kita dapatkan dengan adanya wabah corona. Apa dibangun benteng. Wabah corona itu jangan salah ya, Allah punya tujuan. Mungkin tingkat kejahatan yang luar biasa, sehingga orang jahat sulit masuk. Tuh adalah wabah corona, yang tingkat kejahatan itu masuk ya.
tinggi sekali. Coba hikmahnya apa? Diadakan apa ya, pagar gitu loh, apa ya namanya, benteng di tiap gang-gang tuh dibenteng karena saking tingginya tingkat kejahatan. Itu hikmah dari wabah corona ya. Jadinya mau tidak mau sok pada reongan dibentuklah itu tiap gang semuanya. Kan ada lockdown tuh, itu yang sebenarnya ada maksud lain Allah itu, karena tingkat kejahatan tinggi sekali. Jangan bilang ya kejahatannya politik juga, janganlah ya, orang-orang berpolitik mah benar-benar luar biasa ya, menjadi teladan yang baik, karena politik adalah wadah, dan wadah itu akan bagus kalau kita mengisinya dengan hal yang baik dan tujuannya baik demi kebaikan bersama halayak umum. Intinya seperti itu. Jadi apa yang terjadi sekarang sudah di luar logika manusia, dan hanya Allah yang akan menyelesaikan semua permasalahan hidup dengan caranya sendiri. Yakin deh, kalau udah mentok Allah sendiri, ya Allah aku pasrah dan tawakal, Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Aku selalu percaya itu, dan kepercayaan aku adalah mukjizat. Seperti waktu aku ini histerektomi, ketika ibu-ibu yang diangkat rahim setelah operasi bisa jalan ke kamar mandi. Nah, terus suster bertanya sama aku, kok ibu malah guler, aku nggak bisa gerak, badanku nggak bisa gerak. Waktu aku di rumah sakit Sentosa, begitu bangun dari aku nggak bisa bangun ya di tempat tidur, aku malah jatuh dari bed. Mamaku nangis tuh waktu itu, loh kok anakku nggak bisa bangun, nggak bisa apalagi jalan tuh. Diuji lagi, ujianku berat sekali. Jadi intinya setelah histerektomi aku tidak bisa mengalami jalan. Berarti naik kursi roda dong tuh, dari Sentosa aku dibawa pakai kursi roda. Apa yang terjadi? Tidak bisa naik mobil, naik ke atas mobil tidak bisa, jadi didorong karena separuh badan aku nggak bisa jalan. Separuh badan aku mengalami lemes, tidak jalan, maksudnya separuh seperti mengalami kelumpuhan yang tadinya mau permanen, tapi qadarullah ya Allah, mukjizat ya, itulah percayanya mukjizat. Karena apa? Aku terlalu lama berbaring waktu ada kista di dalam kandungan aku, dan tidak bisa bangun ya karena sudah bernanah. Ini seperti itu. Jadi itulah perjalanan hidup cerita aku ya, sampai aku harus banyak melakukan sesuatu karena aku benar-benar mengalami ujian hidup yang teramat berat kali ya. Teramat beratnya apa? Karena aku harus menghadapi orang ilmu mesti gitu loh. Ketika aku lagi sakit kok ada sihir yang menyuruh aku sihir, aku lagi tergeletak nih, tapi seperti ada jin yang masuk ke kaki aku biar kaki aku juga tidak bisa digerakkan. Coba, bukan hanya sakit biasa tapi harus melawan dari dimensi lain gitu ya. Jadi inilah cerita kisah hidup aku sampai aku dituntun masuk ke YouTube ini. Aku harus berjuang keras melawan penyakit fisik, dan aku juga harus berjuang keras melawan dimensi lain gitu. Makanya sepulang umroh aku jadi punya kehidupan 3 dimensi. Bisa melihat kehidupan dimensi lain. Jadi itu ya sayang ya, jadi generasi muda sekarang fokus ke meja belajarnya masing-masing, ke kampusnya masing-masing. Nanti ada pihak-pihak media yang senantiasa ikut melindungi lah ya, mengayomi kalian. Dan mereka juga punya anak-anak, punya keluarga, punya adik, punya kakak, punya adik-adik yang pada kuliah juga. Jadi
Kita harus benar-benar mengayomi mereka, melindungi mereka, karena penerus dari perjuangan di Indonesia ini adalah kalian, generasi muda Indonesia, teteh-teteh, aa-aa, kakak-kakak, mbak-mbak, kalian ya, dan adik-adik kalian semua. Gitu intinya. Jadi sudah, itu aja yang aku sampaikan ya. Saya jadi fokus, karena kalau kalian terlalu ikut masuk ke dalamnya, nanti salah arah, salah kaprah, salah pilih, itu yang repot. Karena metode kita repot. Metodenya kartu atau gapleh. 1, 2, 3, 4, kartu atau gapleh. Jadi riweuh ya, riweuh. Jadi kalian fokus. Biar orang-orang yang cerdas dan cermat, yang berpikir. Cerdas cermat dong. Iya, berpikir. Ayo kita berpikir. Iya. Jadi intinya itulah ya. Itulah yang ingin ku sampaikan. Terus sekali lagi, kita ada dalam periode apa ya? Alam sedang menghakimi kita. Nih, dari musim kemarau itu yang timbul apa? Jadi kita itu jangan hanya gini, oh sekarang musim panas ya. Coba tulis kemungkinan yang terjadi. Aku selalu bertanya dan selalu membuat pertanyaan. Oh, dari kemarau itu yang akan terjadi, siapa tahu lempengan di tanah itu kering, nanti kering terus menipis. Gempa itu kemarau, kalau terlalu kemarau. Terus dari cuaca, dengan panas yang terik, mungkin ada yang berlebih juga ya, banyak yang sakit, gangguan kesehatan. Kayak aku nih, misalkan bawaannya minum air es terus, akhirnya radang tenggorokan. Nah, dari cuaca yang ekstrim, ini dari kesehatan. Dari cuaca yang ekstrim yang terlalu berlebih celciusnya, bisa jadi langsung tumbang. Bukan lagi radang lagi kayak aku, tapi tumbang. Bener nggak yang terjadi di luar negeri? Tumbang. Banyak yang meninggal karena dehidrasi. Kalau aku hari ini dehidrasi sedang, karena memang aku kebiasaan tidak banyak minum air putih ya. Itu mah kesalahan aku ya. Nah, kalau mereka dehidrasi benar-benar kesedot, akhirnya tumbang. Bukan 1-2 orang, tapi banyak orang. Tuh ya. Jadi sayang, sekarang ini alam sedang bergejolak, sedang memperlihatkan power. Kalau dibilang mah, ini kalian tuh kayak gergetan berenang. Jadi dari cuaca ya yang berlebih. Nah, sekarang dari apa lagi kalau musim kemarau nih? Cuaca, terus gangguan kesehatan, terus dehidrasi yang langsung tumbang, terus gempa, kebakaran. Ada nggak kebakaran? Setelah aku lihat kemarin berita-berita, ternyata bener kan kataku bilang musim kemarau ini kebakaran, banyak kebakaran lahan. Makanya di sini alam tuh sedang, kalau kita mau marah, jadi kita itu kadang suka berlebih. Kalau menebang hutan digundulin semua, sisain gitu. Ada sisain 2-3 pohon gitu, karena bisa dipergunakan untuk resapan air. Nanti kalau kita kekeringan air, nah begitu ya kan, nggak ada resapan lagi. Mesti kekeringan air, maksudnya gini loh, nggak ada sumber mata air lagi, akhirnya kekeringan kan, krisis air bersih. Betul nggak? Sebenarnya hidup ini udah saling sambung menyambung, ekosistem. Mari kita belajar ekosistem. Jadi mata rantai ekosistemnya sudah bukan tidak seimbang lagi ya, bukan tidak seimbang lagi. Jadi kita belajar ekosistem sayang tuh. Ekosistem dari mulai unsur air, dari darat, laut, ekosistem, rantai makanan. Tuh, akhirnya banyak yang kelaparan nanti. Rantai makanan itu kan pangan terganggu, pangan naik harganya, harga apa? Cabe. Jadi belajar ekosistem. Akhirnya daur hidup. Kita belajar berarti IPA ya itu. Ayo, siapa yang jurusan IPA? Mikir sayang. Jurusan IPA, jadi ekosistem, daur hidup, kehidupan ini. Nah, di situ kalau sudah kenapa ya bisa cuaca panas terik? Karena apa? Kalau semua misalkan udah dibangun gini loh, kita boleh membangun, tapi jangan semuanya misalkan tanaman-tanaman itu, apalagi yang pohon-pohon besar itu dibabadin semua, sisakan gitu buat resapan air.
apa yang terjadi? Jadi panas satu. Menyublim apa menguap? Mari kita belajar IPA, ekosistem hidup, daur hidup jadinya, daur hidup ekosistem. Jadi ke ekosistem nantinya. Ini pembelajaran IPA ya. Jadi di sini tuh apa ya? Timbulnya apa? Jadi apa ya? Dari nggak adanya pohon-pohon yang gede, akhirnya apa? Panas auranya. Makanya kan sanitasi lingkungan tuh, sanitasi lingkungan. Jadi penghijauan, reboisasi. Jadinya tuh reboisasi. Kenapa sekarang panas terik? Karena tidak adanya reboisasi, penghijauan lagi. Itu ya. Jadi akhirnya udaranya panas malah tambah panas. Apalagi di luar negeri ya, tambah panas. Di Indonesia masih mending. Itu jadinya sekarang tuh pembelajaran ya gitu, yang kita pelajari di sekolahan itu ya seperti itu, rantai makanan, ekosistem, semuanya sudah tidak balance, tidak seimbang lagi. Maka seperti inilah jadinya ya, sulit ya. Akhirnya apa? Dari gersang, debu di mana-mana, penyakit akhirnya timbul tuh. Berarti gangguan kesehatan tuh. Terus apa hubungannya dengan angin? Lah, kalau ada pohon-pohonan masih mending. Nih, angin itu sepoi-sepoi untuk meniup apa? Meniup dedaunan. Hai, angin sepoi-sepoi meniup dedaunan. Dan kita bisa berteduh di bawah pohon itu dengan menikmati angin yang sepoi-sepoi itu. Tetapi ketika dibabadin semua gitu ya. Jadi di sini perlu kebijakan, berpikir ulang bahwa kalau kita mau membangun sesuatu itu jangan dibangun semua, sisakan buat taman kota gitu, buat sebagai paru-paru di kota itu. Misalnya di paru-paru itu jadi penghijauan nih, buat menyedot debu-debu teriknya sinar ke tanaman-tanaman yang hijau itu. Nah kalau ditebangin semua ya repot. Itu intinya. Jadi berhubungan, kehidupan ini berhubungan. Ada siklon sekarang